Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 4 perintah pertama yang kita sudah sama-sama renungkan pada pertemuan sebelumnya, itu membawa kita atau mengarahkan kita kepada bagaimana relasi dengan Tuhan. 4 perintah, perintah pertama sampai keempat, ini berbicara atau fokusnya bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan secara intim. Perintah pertama itu membawa kita untuk melihat bahwa hanya Dia saja yang disembah, tidak ada yang lain. Perintah kedua mengingatkan kita bahwa hanya dengan cara Tuhan saja untuk menyembah Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Bahkan memakai perantara patung ataupun segala macam benda-benda ciptaan Tuhan, itu tidak boleh dilakukan. Tuhan hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran dengan cara Tuhan sendiri. Perintah ketiga berbicara tentang bagaimana kita belajar menghormati nama Tuhan. Bagaimana kita mengingat bahwa kita adalah orang Kristen. Di dalamnya ini ada jejak-jejak Kristus di dalam hidup kita. Itu sebabnya teladan hidup bahkan perkataan kita pun juga itu menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita belajar menghormati nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan perintah keempat berbicara waktu yang tepat di dalam kita beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Perintah pertama sampai keempat ini berbicara tentang ibadah, konsep ibadah, relasi kita dengan Tuhan. Dan sekarang kita masuk di dalam bagian kedua. Di dalam 10 hukum ada 2 bagian yang kita bisa lihat. Hukum pertama sampai hukum keempat ini berbicara relasi manusia dengan Tuhan. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu berbicara relasi manusia dengan sesamanya. Dan menariknya, memulai pemahaman atau perintah Tuhan bagaimana manusia berelasi dengan sesamanya dimulai dengan menghormati orang tua. Ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapakah Tuhan menyusun itu dengan begitu sangat penting di dalam bagian ini? Maka kita perlu melihat bagian kedua, 5 sampai ke 10 perintah ini itu berfokus kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama manusia justru itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Alkitab sangat jelas mengatakan itu. Pada waktu kita mengasihi sesama kita, itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini adalah satu pembukaan untuk kita melihat mengapakah kita dipanggil untuk mengasihi sesama dan juga sebetulnya itu menyatakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 4, saudara, ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ekspresi kita mengasihi sesama itu juga adalah gambaran ekspresi kita mengasihi Tuhan. Karena itu ini dimulai dengan satu penggambaran bahwa ketika kita sudah diberikan perintah pertama keempat untuk bagaimana mengasihi Tuhan, dan sekarang Tuhan memberikan umatnya di Gunung Sinai mengasihi sesamanya. Ada 2 bagian yang kemudian menjadi satu kesatuan yang sangat penting di dalam kehidupan umatnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus meringkas ini di dalam hukum yang terutama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang benar dengan manusia mengalir keluar dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah yang menjadi ekspresi kita. Bagaimana kita memahami tentang kebenaran Tuhan. Itu juga terlihat di dalam bagaimana kita bersikap, berespon atau memperhatikan sesama kita. Maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian kesinambungan yang ada antara mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bagaimana perintah ke-5 sampai perintah ke-10 ini terkait dengan satu pertanyaan dalam perenungan kita, yaitu bagaimana kita berhubungan satu sama lain sebagai manusia di dunia yang Tuhan ciptakan. Saudara, itu sebabnya di dalam bagian pertama, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah dasar di mana
cinta akan sesama kita itu dibangun. Memulai cinta kita kepada sesama, Tuhan bilang, Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, mulailah dulu dengan menghormati orang tuamu. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam perenungan kita. Berbicara lebih jauh tentang yang namanya menghormati orang tua, maka perlu kita pahami terlebih dahulu bagaimana ada satu pengertian tentang otoritas dan ketundukan. Menghormati orang tua, itu berarti ada satu panggilan untuk menghormati otoritas, menghormati kedudukan orang tua yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga. Saudara, mari kita melihatnya. Kita ketahui bagaimana Tuhan telah memerintahkan, atau setelah Tuhan menciptakan segala isi atau alam segala isinya di dalam dunia ini, Tuhan setelah menciptakan segala apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini, langit, bumi dan segala ciptaannya, termasuk manusia. Lalu menariknya bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kemudian menetapkan otoritas. Saudara bisa perhatikan di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab, saudara. Pertama, mungkin kita bisa mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13. Ayat 1-7, Paulus memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana sebagai warga negara, bagaimana sebagai rakyat, bagaimana sebagai masyarakat kita memiliki satu pengertian tentang adanya tingkatan otoritas atau kedudukan di dalam masyarakat. Saudara, di dalam penetapan otoritas sipil ada pemerintah, di mana kita dipanggil untuk menghormati pemerintah, di mana kita dipanggil untuk mentaati segala peraturan-peraturan pemerintah yang Tuhan percayakan untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. Untuk menghukum kejahatan, untuk bagaimana mengatur masyarakat, dan sebagainya. Dan kita percaya itu, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kita belajar tunduk kepada otoritas, sejauh mereka tidak melarang kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Sejauh mereka itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Atau sesuatu yang dilarang Tuhan, itu juga mereka dukung agar kita juga tidak melakukannya. Lalu coba lihat juga beberapa bagian selanjutnya yang Paulus katakan. Misalnya di dalam Efesus pasal 5, saudara. Efesus pasal 5 itu ayat yang ke-22 menjelaskan bagaimana istri harus tunduk kepada suaminya sendiri seperti kepada Tuhan. Setiap istri harus mengikuti pimpinan suaminya, kecuali jika suaminya melawan Tuhan. Ya, tentu ada batasan-batasan atau ada bagian-bagian tertentu di dalam bagian itu. Paulus juga menekankan otoritas berikutnya, saudara. Pertama, mengenai pemerintah yang kita harus hormati. Kedua, bagaimana di dalam relasi suami istri. Istri menghormati suaminya, suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Lalu Efesus pasal 6 ayat 1-3. Di sana kemudian Paulus menekankan kembali tentang perintah kelima ini. Dengan mengulangi perintah kelima ini, dia juga secara khusus menyebutkan, ya, selain menghormati ayah dan ibu, juga ada janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian awal ini, betapa pentingnya otoritas orang tua. Saudara perlu memahami kembali sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan. Kita diberikan realita dasar di dalam kehidupan peradaban kita sebagai manusia. Apa, saudara? Bagaimana adanya pengakuan-pengakuan di dalam konteks kehidupan kita, di mana ada otoritas yang sedang dijalankan di sana. Pemerintah, istri terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya. Karena itu tidak heran di dalam masyarakat kita menemukan bahwa suatu masyarakat tertentu hanya akan kuat, ya, sekuat atau pilar-pilar kekuatan masyarakat itu adalah keluarga. Dan kita juga memahaminya di dalam konteks gereja, bahwa gereja itu akan kuat, itu ditopang oleh keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Tuhan merancang seperti ini, saudara. Dan di dalam hubungan dengan orang tua inilah kita belajar apa artinya memiliki seseorang yang berkuasa atas kita. Apa artinya orang yang ditempatkan Tuhan untuk kita dengarkan, untuk kita hormati,
dan kita melakukan apa yang diperintahkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di bagian lain, kalau saudara mungkin pernah membayangkan atau mendengarkan berita ketika ada anak yang begitu berprestasi, ada karyawan yang begitu sangat teladan, ada orang-orang atau ada pemuda, anak remaja yang begitu saleh, begitu taat. Maka apa yang seringkali terlintas dalam pikiran kita? Wah, hebat ya. Wah, puji Tuhan ya, orang tuanya begitu baik mendidik anak ini. Jadi setiap kali kita melihat sosok seorang anak begitu, kecenderungan kita memandang bahwa ini banyak dipengaruhi oleh orang tuanya. Saudara, itu gambaran awal di dalam kita memahami pentingnya menghormati orang tua. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang tua ditempatkan Tuhan untuk memberikan kita arahan-arahan, untuk membawa kita untuk semakin melihat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, lihatlah bahwa rumah tangga, rumah itu adalah sekolah awal anak untuk dibentuk, untuk dibimbing dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberikan kita sebuah otoritas. Dan orang tua berotoritas kepada anak-anaknya. Keluarga adalah tempat kita belajar tentang bagaimana ada rasa hormat, bagaimana ada kepatuhan, bagaimana ada cinta, bagaimana ada perlindungan. Dan disinilah kita melihat bagaimana kita kemudian menghayati, merenungkan tentang panggilan menghormati orang tua itu. Saudara, lebih jauh lagi, mari kita sama-sama merenungkan mengapakah hukum menghormati orang tua itu ditempatkan di urutan pertama di dalam bagian relasi kita dengan sesama, atau bagaimana kita menyatakan cinta kita dengan sesama. Dan Tuhan menempatkan menghormati orang tua itu di urutan pertama di bagian kedua ini. Kenapa saudara? Ini menarik untuk kita pikirkan lebih jauh. Saudara-saudara sekalian, hubungan orang tua adalah hubungan pertama dan terpenting. Ini membentuk semua hubungan lainnya setelah itu. Saudara, lihatlah bagaimana kemudian orang-orang itu akan banyak dipengaruhi dari rumah. Dan peran orang tua lah itu yang banyak sekali mempengaruhi, bahkan membimbing, bahkan memberikan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan kepada anaknya. Dan itu dimulai dari rumah. Saudara-saudara sekalian, di bagian lain, seorang teolog bernama Ligon Duncan itu memberikan satu hal yang menarik untuk kita pikirkan berikutnya. Saudara, pikirkanlah perintah pertama sampai keempat. Bagaimana seluruh perintah ini kita bisa simpulkan dengan satu kalimat. Bagaimana kita belajar menghormati Tuhan saja. Tuhan selayaknya untuk kita hormati, disembah, dihormati. Dan kemudian perintah kelima ini, apa kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan kepada kita tentang orang tua kita? Hormatilah. Di bagian pertama tadi, perintah pertama sampai keempat, itu kalau disimpulkan di dalam satu kalimat, bagaimana kita belajar menghormati Tuhan. Dan perintah kelima di dalam bagian kedua ini, Tuhan tempatkan satu kalimat yang menjadi satu kesinambungan. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama itu dengan kata yang sama juga, menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya di dalam bagian ini bukan sesuatu yang asing atau yang aneh ketika orang tua itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan anak. Anak diajar untuk menghormati, anak diajar untuk melihat Tuhan bahkan di dalam kehidupannya melalui orang tua. Karena itu saudara, hanya papa dan mama sajalah di mana anak memanggilnya sebagai bapak atau ayah. Saudara-saudara sekalian, satu kehormatan, satu jabatan, satu status yang begitu terhormat yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Dan itulah sebabnya Paulus menekankan dan yang dimulai daripada perintah kelima ini, bagaimana kita melihat satu panggilan yang begitu istimewa untuk menghormati orang tua. Saudara-saudara, mari kita
merenungkan lebih jauh lagi, apa artinya menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini memanggil kita untuk bagaimana belajar menghormati, menaati, bahkan merawat orang tua kita. Ini adalah satu perintah yang memanggil orang Kristen untuk menghormati orang tua mereka. Kenapa? Karena ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Ada rasa hormat kita kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada kita belajar menghormati orang tua kita. Pertama saudara, bagaimana kita belajar memaknai menghormati orang tua ini? Maka kita harus melihat bahwa kita belajar yang namanya menghormati orang lain itu dimulai dari konteks keluarga kita. Itu makna pertama. Kita belajar menghormati orang lain itu dimulai dari konteks keluarga kita, orang tua kita. Orang tua bagaimana kita lihat sebagai sesuatu wakil Tuhan, di mana anak-anak belajar bagaimana menghormati otoritas lain yang telah Tuhan berikan kepadanya. Otoritas lain dalam hidupnya yang Tuhan tempatkan di mana dia mesti belajar untuk menghormati, dan dimulai daripada menghormati orang tuanya. Saudara-saudara, Paulus menekankan bagian ini di Perjanjian Baru ketika dia memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua mereka. Mengajarkan anak-anak bagaimana belajar untuk menghormati otoritas yang sah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Menasihatkan bagi anak-anak untuk belajar menaati orang tua mereka. Dan bagaimana di sisi lain juga mendesak bagi para orang tua, bagi para ayah untuk membesarkan anak-anak mereka dengan takut kepada Tuhan dan mengikuti, membawa anak-anak itu belajar untuk mengikuti nasihat-nasihat Tuhan melalui orang tua mereka. Saudara-saudara sekalian, ketika ibu dan ayah adalah orang percaya, maka di dalam perintah Tuhan ini tentu kita lihat bahwa ayah harus mengambil peran utama dalam mendisiplinkan dan mengajarkan anak-anak untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Orang tua mengajarkan anak-anak itu belajar menghormati orang lain, belajar menghormati Tuhan terlebih lagi dalam hidupnya. Dan itu juga terlihat bagaimana anak-anak itu juga di dalam kehidupan masyarakat, dia juga terlihat bagaimana belajar menghormati orang lain. Saudara-saudara, penelitian itu menunjukkan bahwa banyak penyakit sosial tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa terlalu banyak anak tidak memiliki orang tua yang menuntut kehormatan dan rasa hormat dari mereka. Banyak orang tua yang permisif, banyak orang tua yang hanya membiarkan anak-anak itu terserah kamu mau jadi apa. Saudara-saudara, di sisi lain kalau kita merenungkan panggilan anak untuk menghormati orang tua, tapi juga sebaliknya, ayat ini juga memberikan pemahaman sebetulnya bagi kita orang tua untuk belajar juga bagaimana mengingat panggilan kita. Penelitian menunjukkan banyaknya anak-anak yang memiliki penyakit sosial tidak menghormati orang lain. Kenapa? Karena di rumah saja dia tidak belajar menghormati orang tuanya. Dan orang tuanya itu permisif. Orang tuanya itu hanya membiarkan anak itu. Tamunya datang tidak dihormati, orang tua tidak menasehati untuk mengatakan harusnya kamu permisi kalau mau keluar, atau salam ketika bertemu dan sebagainya. Tidak ada rasa hormat. Dan itulah menjadi sesuatu fakta hari ini yang kita tidak bisa pungkiri. Berapa banyak anak-anak yang kemudian tidak lagi ada rasa hormat kepada orang lain. Dan ternyata itu dimulai dari rumah. Di mana dia juga tidak mau belajar menghormati orang tuanya. Dan sebaliknya orang tua pun juga permisif dan mengabaikan panggilan itu. Untuk belajar, untuk membawa anak-anak itu menghormati orang tuanya. Saudara, akhirnya kita lihat beberapa contoh. Rusaknya mental dan moral seorang pemuda misalnya. Kenapa saudara? Ya, kalau orang-orang psikologi menerapkan dalam metode ini, banyak mereka mengatakan karena ada masa lalu, ada relasi dengan orang tuanya yang tidak baik. Ada masa lalu di mana ada satu hubungan yang telah rusak dengan orang tuanya. Salah satunya saudara, karena anak tidak belajar menghormati orang tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu bukan berarti kalau menghormati orang tua itu berarti anak-anak itu harus terus bersama-sama dengan orang tuanya. Bahkan dimanapun bersama-sama terus dengan orang tuanya di tempat umum, saudara. Tidak.
Tetapi dikatakan untuk menghormati mereka bagaimana belajar itu melihat bahwa Tuhan itu menempatkan orang tua sebagai mentor, sebagai pembimbing rohani anak-anak. Bagaimana dari orang tua lah anak-anak dibimbing untuk bagaimana melepaskan segala hal-hal yang bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan hati dan tindakannya. Orang tualah yang sepatutnya memberikan satu arahan-arahan agar anak-anak itu mendengarkan, agar tidak memberontak, agar tidak melawan Tuhan. Dan anak-anak juga dipanggil bagaimana menghormati, mendengarkan, dan tidak keras kepala, tidak keras hati untuk mendengarkan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan orang tua yang mengarahkannya kembali kepada kebenaran Tuhan. Saudara, menarik untuk merenungkan lebih jauh ini. Karena Calvin memberikan 3 pemahaman penting untuk kita menghayati apa itu namanya menghormati orang tua. Calvin memberikan 3 aspek di dalam kita menghormati orang tua. Pertama, kehormatan membutuhkan 3 hal, yaitu sebuah penghormatan, sebuah ketaatan, dan rasa syukur. Waktu kita belajar menghormati orang tua, pertama kita harus melihat sebuah kehormatan di dalam diri orang tua. Waktu kita belajar menghormati orang tua, belajar melihat bahwa kita dipanggil untuk taat kepada orang tua. Dan ketaatan kita kepada orang tua itu adalah satu tanda thanksgiving kita kepada Tuhan, atau satu ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk bagaimana besarnya anugerah Tuhan, besarnya kebaikan di dalam kehidupan kita yang dinyatakan kepada penghormatan kita kepada orang tua. Bapak Ibu saudara sekalian, penghormatan itu bukan karena orang tua kita itu selalu pantas untuk mendapatkannya dalam diri kita. Tentu orang tua juga ada kelemahan, ada kekurangan dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa anak-anak mesti memahami bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua itu harus dihargai, harus dijalankan, harus diikuti. Dan saudara-saudara sekalian, kita mesti melihat di dalam aspek pertama yang Calvin katakan, yaitu ada penghormatan di sana. Saudara-saudara, penghormatan. Karena ada kehormatan di dalam status orang tua. Di dalam bahasa Ibrani yang dipakai kata kevod. Kevod itu kehormatan, saudara. Ada kemuliaan di sana. Atau ya di dalam bahasa yang lain ada sesuatu yang berat di sana. Maka anak harus melihat bahwa menjadi orang tua itu adalah hal yang berat. Bukan berat secara bagaimana begitu ya. Tetapi ada kehormatan yang sedang diperjuangkan oleh seorang tua. Orang tua di sana. Orang tua diberi gelar ibu atau ayah. Itu berarti ada jabatan yang sangat penting untuk anak-anak. Karena itu bagaimana anak-anak dipanggil untuk melihat satu kehormatan di dalam diri orang tua. Dan dia belajar menunjukkan rasa hormat itu kepada orang tuanya. Sebagai orang tua, kita juga diingatkan di dalam perintah ini, saudara. Kita tidak harus menjadi satu-satunya yang memberikan instruksi kepada anak-anak kita. Ya, mungkin juga anak-anak kita juga bisa belajar dari buku-buku atau dari orang lain, atau dari sumber-sumber yang bisa membangun iman mereka. Tetapi ingat, sebagai orang tua, kitalah yang harus bertanggung jawab. Pembinaan, pertumbuhan rohani anak, orang tualah yang bertanggung jawab. Bertumbuh tidaknya kerohanian anak itu sangat dipengaruhi bagaimana peran orang tua di dalamnya. Maka tidak peduli terserah kita mau memilih cara-cara untuk mendidik anak kita, apakah itu homeschooling, apakah itu sekolah umum atau itu sekolah Kristen. Intinya bagaimana kitalah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang mereka pelajari itu baik dan benar. Dan akan membantu mereka untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita selalu harus memantau itu bagaimana anak-anak kita itu bertumbuh. Boleh dengan homeschooling, boleh dengan sekolah umum, boleh dengan sekolah Kristen. Terserah di mana Tuhan menempatkan. Tetapi yang paling kita harus ingat bagaimana pertumbuhan mereka di dalam Kristus. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Calvin mengatakan bagian kedua, bagaimana menghormati orang tua itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Bagaimana ada ucapan syukur di sana yang keluar dari seorang anak ketika dia menghormati orang tuanya. Saudara, syukur adalah salah satu cara utama kita untuk dapat menghormati orang tua kita. Kalau kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, dan itu terlihat bagaimana kita menghormati orang tua, maka tentu kualitas pelayanan dan bagaimana kita menghormati orang tua kita pun juga itu baik. Tetapi waktu kita melayani orang tua, kita menghormati orang tua dengan bersungut-sungut, dengan terus melihat kelemahan dan kekurangan orang tua, tidak pernah mengingat lagi bagaimana orang tua lah yang membesarkan, mendidik, dan mempengaruhi kehidupannya sampai ia besar. Maka anak itu kemudian hanya mementingkan kelemahan-kelemahan daripada orang tuanya, kekurangan-kekurangan orang tuanya. Lupa bagaimana ia pernah ada dalam dunia ini yang Tuhan pakai orang tua untuk menghadirkan dia. Lupa bagaimana mereka melihat dunia ini, melihat kebenaran Tuhan, dan orang tua yang pernah Tuhan tempatkan untuk mengarahkan mereka ke sana. Saudara, tidak sedikit anak-anak ketika sudah mulai beranjak dewasa, ketika mereka melihat orang tuanya yang sudah mulai banyak kekurangan, berapa banyak sih anak-anak Tuhan yang tetap melihat bahwa ini tetap harus menjadi bagian di mana kita tetap menghormati orang tua. Menghormati tidak saja taat, menghormati tidak saja kemudian memberikan perlakuan yang baik. Menghormati, kata Calvin, juga memberikan satu respon kita bagaimana bahkan merawat orang tua pun di dalam kelemahan-kelemahannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu semua apa saudara? Itu semua bisa terjadi kenapa? Itu semua bisa dilakukan oleh anak kenapa? Karena berangkat dari ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat kehidupan orang tua adalah sebuah pengorbanan. Anak-anak harus melihat bagaimana kehidupan menjadi orang tua itu adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan energi, pengorbanan tidurnya, pengorbanan uangnya, bahkan terkadang air matanya. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana anak melihat itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena aku bisa seperti ini, karena Tuhan memakai orang tuaku. Saudara, kita mesti melihat bagaimana kita mematuhi perintah kelima ini dengan kembali berangkat dengan kata dasar Ibrani kevod tadi. Di dalam diri orang tua ada kehormatan. Itulah yang anak harus lihat, bahwa inilah yang dipakai Tuhan untuk membawa mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi tentu pertanyaan yang lebih jauh lagi kalau kita pikirkan. Lalu bagaimana batasan untuk menghormati orang tua itu? Apakah kemudian semua orang tua itu harus dihormati? Baik itu jahat, baik itu tidak, baik itu baik atau jahat, atau bagaimana kita memahami itu? Saudara-saudara sekalian, kita tentu juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apakah ada batasan untuk menghormati orang tua? Iya, ada. Kenapa saudara? Ada kemungkinan kewenangan bisa disalahgunakan. Saudara bisa lihat di dalam bagian-bagian Alkitab, kita merenungkan itu. Bagaimana kita melihat prinsip yang berkaitan dengan pemerintah, tetapi juga dengan orang tua, kepemimpinan gereja, dan otoritas lain atas kita. Jika pilihannya adalah antara menaati Tuhan dan menaati manusia, mana yang harus kita pilih? Tentu kita harus menaati Tuhan. Pada waktu kita sedang berhadapan dengan pilihan orang tua atau pemerintah atau organisasi atau bahkan gereja, dalam tanda kutip, bahkan gereja itu memberikan kita pilihan, mana yang harus kita pilih. Sebagai anak yang kembali kepada firman Tuhan, maka tentu kita harus lebih menaati Tuhan. Jika orang tua memerintahkan Anda untuk melakukan apa yang Tuhan larang, jika orang tua Anda melarang apa yang Allah perintahkan, Anda tidak dapat dan tidak boleh menaati orang tua di dalam bagian ini.
Kita juga sebagai anak tentu punya ketegasan. Karena orang tua juga adalah punya keterbatasan dan sebagainya. Justru ketika di dalam bagian ini kita perlu mengingatkan orang tua. Ketika mungkin orang tua sudah mulai menyimpang daripada kebenaran. Kita juga perlu satu ketegasan untuk melihat mana kebenaran Tuhan, mana yang bukan kebenaran Tuhan. Maka perlu kita memiliki satu kepekaan di dalam bagian ini. Tentu waktu kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan orang tua karena tidak sesuai dengan kebenaran. Tentu kita jalankan atau kita lakukan itu dan kita responi dengan bijaksana. Tetap ada unsur atau tetap kita harus menghormati orang tua. Walaupun kita tidak jalankan apa yang orang tua mau, orang tua perintahkan. Kenapa kita tidak jalankan? Karena tidak sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di bagian lain, orang tua juga seharusnya tidak mengharapkan kepatuhan yang sama dari anak-anak yang sudah dewasa. Kalau waktu kecil anak-anak itu bisa mentaati, tetapi bagaimana ketika mereka sudah berkeluarga? Orang tua juga di sisi lain harus memahami. Seperti panggilan apa yang Tuhan Yesus juga katakan di dalam Matius 19 ayat 5, saudara. Seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Apa arti bagian ini? Salah satu makna yang kita bisa lihat, mereka sudah bersatu menjadi satu daging. Anak akan meninggalkan orang tuanya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Salah satu makna di sana adalah adanya kemandirian. Seorang anak yang sudah berkeluarga, dialah yang sebetulnya yang memutuskan di dalam keputusan-keputusan keluarga, bukan orang tuanya lagi. Orang tua cukup mengarahkan, mengingatkan, menyarankan, tapi orang tua tidak berhak lagi untuk memberikan keputusan, bahkan mengatur-ngatur kehidupan anak. Orang tua juga harus menyadari itu, karena panggilan Alkitab untuk kita memahami bahwa ketika mereka sudah meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu menunjukkan makna kemandirian. Orang tua tentu masih wajib untuk memberikan sumbang saran kepada anak-anak, mengarahkan karena mereka juga pernah dipakai Tuhan untuk mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga. Tetapi memutuskan keputusan-keputusan keluarga itu harus diputuskan oleh suami istri, tidak lagi berdasarkan keputusan orang tua. Kalaupun kemudian saran orang tua itu baik dan memang itulah satu-satunya jalan, kenapa tidak untuk bisa dijalankan? Tapi yang membuat keputusan adalah anak. Saudara-saudara sekalian, maka kita lihat di dalam bagian ini. Lebih jauh, kita memahami bahwa bagaimana menghormati orang tua itu. Ada kecenderungan kita juga bisa jatuh di dalam bagian yang salah menerapkan bagaimana menghormati orang tua itu. Itulah yang Yesus kecam terhadap orang Farisi, yang menafsirkan perintah ini sebagai contoh bagaimana seseorang dapat memelihara hukum Taurat ini dengan interpretasi yang terbatas, namun melanggar perintah ini. Mari kita lihat Matius 15. Matius 15, saya bacakan Bapak Ibu, ayat yang ke-3 sampai 6. Matius 15 ayat 3 sampai 6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudara tangkap apa maksud Tuhan Yesus di situ? Mereka berkedok pakai hal-hal rohani untuk tidak menghormati orang tuanya. Mereka berkedok memberikan banyak persembahan kepada gereja lalu tidak memperhatikan lagi orang tuanya.
Nah, hal-hal seperti ini saudara, prinsip ini atau kenyataan seperti ini bisa jadi itu juga bagian di dalam kekristenan hari ini. Banyak orang kemudian mengatasnamakan hal-hal rohani untuk tidak lagi mengingat orang tuanya, untuk tidak lagi menghormati orang tuanya dan sebagainya. Tidak, saudara. Tuhan Yesus memanggil kita dan mengingatkan kita melalui pembacaan ini. Orang tua tetap harus mendapatkan penghormatan dari kita. Saudara-saudara sekalian, maka panggilan pertama kita, bagaimana membangun relasi dengan sesama, itu dimulai dengan menghormati orang tua. Saudara, bahkan di dalam bagian ini kita lihat, mengapakah panggilan orang tua ini menjadi penting. Dan kita lihat apa yang Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan ia juga menaati orang tuanya dengan sempurna. Dia tidak pernah tidak menaati orang tuanya. Saudara bisa lihat itu di banyak ayat-ayat di dalam Injil. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu taat kepada orang tuanya. Di dalam Lukas pasal 2, di dalam Lukas pasal 8 kita lihat bagaimana ia menghormati, memelihara dan memperhatikan orang tuanya. Nah, karena itu di bagian lain lagi ternyata ada janji. Menariknya di dalam bagian ini saudara, dan itu juga diulang oleh Paulus, bahwa ada janji ketika anak itu menghormati orang tuanya. Keluaran 20 ayat 12 kita kembali. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara memahami bagian ini seperti apa? Apakah ketika anak itu menghormati orang tuanya maka dia akan umur panjang? Atau bagaimana? Tapi mengapa ada anak yang sungguh-sungguh taat, hormat kepada orang tuanya, dan sungguh-sungguh saleh, sungguh-sungguh menyayangi orang tuanya, taat kepada orang tuanya, tapi umurnya pendek? Bagaimana memahami ini? Saudara, tentu kita perlu melihat secara komprehensif. Apa arti daripada janji Tuhan? Janji Tuhan ini tentu umur di tangan Tuhan. Janji Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang hidup yang lama, saudara. Tetapi seperti apa kata Alkitab, ada pemeliharaan di sana. Ada pemeliharaan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Di tanah yang diberikan Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dipelihara di bumi di mana engkau, di bumi di mana dia ditempatkan. Untuk apa, saudara? Untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Maka memahami lebih jauh ini, kalau umur bisa diberikan panjang oleh Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalaupun umur itu pendek, waktu seorang anak itu mentaati, menghormati orang tuanya, yaitu di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan lebih jauh daripada janji ini adalah ada janji pemeliharaan Tuhan. Ada janji pemeliharaan Tuhan bagi yang menghormati orang tuanya. Salah satu pemeliharaan Tuhan apa bagi seorang anak yang menghormati orang tuanya? Tuhan akan pelihara iman anak itu. Itu yang paling sangat kita bisa rasakan, sangat bisa kita lihat. Ketika kita betul-betul menghormati orang tua kita, tentu kalaupun Tuhan berikan berkat jasmani, puji Tuhan, tapi bukan itu yang utama. Kalaupun umur kita panjang karena kita menghormati orang tua, puji Tuhan. Tetapi yang lebih dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ada pemeliharaan iman kepada anak itu ketika dia sungguh-sungguh menghormati orang tuanya. Lihatlah anak-anak yang sejak kecil tidak menghormati orang tua, besar dia mungkin menjadi monster yang menakutkan, yang menjadi pembunuh, yang menjadi perusak di dalam masyarakat. Tetapi lihatlah anak-anak yang sejak kecil itu taat, hormat kepada orang tuanya, justru besarnya menjadi teladan bagi orang lain yang melihatnya bagaimana dia belajar menghormati orang tuanya, dan orang lihat teladan hidupnya yang begitu menakjubkan karena ketaatan menghormati orang tua. Ada pemeliharaan iman di sana yang Tuhan berikan. Bahkan mungkin dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini kita akan melihat beberapa poin. Paling tidak ada 3 poin yang saya ingin sharingkan untuk kita renungkan di dalam bagian ini. Menghormati orang tua kita.
Pertama saudara, tentu pertanyaan yang menjadi perenungan kita, mengapa kita dipanggil untuk menghormati orang tua? Mengapa? Pertama saudara, karena melalui orang tua, waktu kita menghormati orang tua, ini adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, lihatlah Roma pasal 1. Coba kita lihat Roma pasal 1. Paulus memulai dengan fakta dosa manusia. Saudara perhatikan Roma pasal 1. Mulai ayat 18 saudara, sampai selesai pasal 1 itu, Paulus menggambarkan tentang fakta dosa. Dan saudara temukan di sana, apa salah satu fakta dosa yang ditegur oleh Paulus. Kita lihat saudara. Roma pasal 1, ayat, kita baca dari 28 ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Kita tidak usah lanjutkan lagi ayat 31, saudara bisa membacanya lagi. Tidak taat kepada orang tua, itu adalah satu fakta bentuk dosa. Nah saudara-saudara sekalian, itu berarti apa saudara? Di dalam bagian ini kita melihat bahwa mengapa kita menghormati orang tua. Karena ini adalah satu sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga saudara. Kita coba bandingkan dengan ayat yang berikutnya. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saya bacakan dari ayat 1, 2 Timotius 3, ayat 1 dan 2, saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan seterusnya. Mereka memberontak kepada orang tua. Saudara, apa yang kita bisa renungkan melalui beberapa ayat ini? Itu berarti saudara, bahwa menghormati orang tua itu adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan yang utama untuk kita jalankan. Yang kedua saudara, mengapa kita menghormati orang tua? Karena melalui orang tualah anak-anak melihat anugerah Tuhan. Karena melalui orang tualah anak-anak melihat pemeliharaan Tuhan. Karena melalui orang tualah anak-anak melihat kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Orang tua mengarahkan anak kepada Tuhan. Orang tua mengarahkan anak untuk melihat kebaikan Tuhan. Orang tua yang saling mengarahkan anak untuk melihat cinta Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Tuhan memelihara kita melalui orang tua. Tuhan melindungi kita melalui orang tua. Orang tua yang baik bahkan rela berkorban sampai meneteskan keringat, lelah, dan air mata untuk membesarkan anak-anaknya. Lihatlah pemeliharaan Tuhan melalui orang tua. Anak-anak dapat menerima kecukupan makanan dari Tuhan melalui orang tua yang Tuhan pakai. Karena itu, belajar menghormati Tuhan dengan menghormati orang tua. Belajar taat kepada Tuhan dengan taat kepada orang tua. Belajar menghargai anugerah Tuhan dengan menghargai kehadiran orang tua di dalam keluarga. Yang ketiga saudara, mengapa kita menghormati orang tua? Karena melalui orang tualah yang Tuhan pakai sebagai wakilnya untuk membesarkan anak-anak dalam iman yang benar. Saudara-saudara sekalian, saya tentu berbicara bagi orang tua yang saleh, atau orang tua yang memang dipanggil dan mengingat kembali panggilannya untuk kembali di dalam panggilannya menjadi pembimbing rohani anak yang utama di dalam keluarga. Saudara, paradigma yang terjadi hari ini adalah orang tua itu banyak memberikan tanggung jawab itu kepada guru sekolah minggu, kepada hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penginjil, ataupun siapapun di gereja untuk membimbing anak-anaknya. Gereja dianggap sebagai bengkel,
sebagai tempat untuk memperbaiki kelakuan anaknya. Gereja dianggap sebagai rumah sakit untuk dibawa anaknya itu diperbaiki terhadap kerusakan-kerusakan dan dosa-dosanya. Tidak, saudara. Memang ada bagiannya gereja dipanggil untuk melakukan itu. Tetapi ingatlah panggilan orang tua yang utama sebagai pembimbing rohani bagi anaknya. Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Saudara bisa baca itu bagaimana orang tua dipanggil menjadi pembimbing rohani bagi anak-anaknya. Coba kita lihat Ulangan pasal 6, saudara. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, Ulangan pasal 6. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini ayat-ayat yang mengingatkan kita panggilan pembimbingan rohani dari orang tua kepada anak. Nah karena itu saudara-saudara, banyak lagi di dalam Amsal kita bisa baca itu. Ya, Amsal 3 ayat 1 dan 2, Amsal 1 ayat 8. Itu semua menunjukkan bagaimana panggilan, bagaimana pelajaran rohani adalah tanggung jawab bagi ayah dan ibu untuk diajarkan kepada anak. Karena itu saudara, bagaimana kita memahami ini? Inti daripada perintah kelima, menerima karunia kehidupan dengan menghormati orang tua kita di dalam iman. Lihatlah bahwa orang tua itu adalah, waktu menghormati orang tua itu adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita menghormati orang tua karena kita melihat bahwa melalui orang tua lah kita melihat pemeliharaan Tuhan, kita melihat kehadiran Tuhan, kita melihat dan menikmati anugerah Tuhan. Lihatlah bahwa orang tua adalah pembimbing rohani utama anak. Itu sebabnya anak harus menghormati itu. Dan lebih daripada itu, kenapa kita dipanggil menghormati orang tua? Karena Yesus Kristus sebelum dia melakukan karyanya di kayu salib, dari kecil dia sudah menjadi teladan seorang anak yang sungguh-sungguh menghormati, taat kepada orang tuanya. Saudara, perintah kelima adalah bagian daripada hukum Taurat dan seperti yang lain hukum daripada hukum itu, Kristus melakukannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia menyatakan bagaimana dia menjalankan perintah kelima ini dengan sempurna. Dia menghormati orang tuanya. Bahkan sebagai anak tunggal Bapa, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia menghormati bapaknya. Mengapa? Mengapa dia menghormati bapaknya? Karena itulah yang Bapa kehendaki.